Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Buku Khulasah Nurul Yaqin. Khulasah artinya ringkasan atau rangkuman. Nurul Yaqin secara bahasa artinya cahaya keyakinan. Tapi di sini Nurul Yaqin adalah nama kitab. Jadi buku ini adalah ringkasan dari buku yang bernama Nurul Yaqin, yang mana buku tersebut mempelajari tentang fi sirati sayyidil mursalin, sirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li talamidil madarisil ibtidaiyah. Buku ini sebenarnya diperuntukkan untuk para siswa sekolah dasar. Dan buku ini disusun oleh Al-Ustadz Umar Abdul Jabbar dan direvisi oleh Al-Ustadz Mustafa Saqar, yang mana Al-Ustadz Mustafa Saqar adalah mudarrisu al-lughatil arabiyyati wa adabiyat, seorang pengajar bahasa Arab dan tata bahasanya di Madrasah Fuad Al-Awwal As-Sanawiyah bil Qahirah, di Qahirah, Kairo, Mesir. Buku ini adalah buku Al-Juz Awal, juz pertama, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Irsyad Al-Sun'at. Langsung saja kita mulai Ad-Daurul Awal, bab yang pertama, Min Hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Awwal, yang pertama, berjudul Sayyiduna Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Awwal huwa Rasulullah ila nasi kaabah. Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, ila nasi kaabah, untuk seluruh umat manusia. Wa akhirul anbiya, dan akhir para nabi, wa imamur rusul, dan imam para rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah ja'a bid-dinil islami, yang membawa agama Islam, alladzi la yaqbalullahu, yang mana Allah tidak akan menerima yaumal qiyamati, di hari kiamat, dinan baru, agama selainnya, selain agama Islam. Yang ketiga, wa min nasli sadati Quraisy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari turunan terhormat kaum Quraisy, asyrafu qabilatin, yang mana Quraisy adalah kabilah yang mulia, fi Makkahal Mukarramati, di kota Makkah Al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu, dan nasab keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung ke bi Ismail bin Ibrahim, sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian ada pertanyaan untuk latihan, as'ilatun, man sayyiduna Muhammad, siapa Sayyiduna Muhammad? Maka jawabannya adalah huwa Rasulullahi ilan nasi kaf, dia adalah utusan Allah untuk semua umat manusia. Wa akhirul anbiya, dan dia adalah akhir para nabi, wa imamur rusul, dan imam para rasul.
Kemudian pertanyaan kedua, bimada ja'a, dengan apa ia datang? Atau dia membawa apa? Maka jawabannya adalah poin yang kedua. Ja'a bid-dinil Islam. Dia datang atau membawa agama Islam. Alladzi la yuqbalullahu yawmal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam di hari kiamat. Kemudian pertanyaan berikutnya, min ayyi qabilatin abawahu, dari kabilah suku apa orang tuanya? Maka jawabannya poin ketiga, yaitu min nasli sadati Quraisy, dari suku atau kabilah Quraisy, yang mana kabilah Quraisy adalah asyrafu qabilatin, kabilah yang mulia, yang terhormat fi Makkah al-Mukarramah, di daerah Makkah al-Mukarramah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, biman yattasilu nasabuhu, jawabannya adalah poin keempat, yattasilu nasabuhu, nasabnya sampai kepada Ismail ibn Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ulasah, rangkumannya, Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, huwa Rasulullah, adalah Rasulullah, ilan nasi ajma'in, utusan Allah untuk seluruh manusia, ja'a bid-dinil islami, yang membawa agama Islam, wa huwa Arabiyyun, dan dia adalah orang Arab, Quraisyiyun, dan orang Quraisy, Adnaniyun, dan dari turunan Adnani. Kita lanjut pada bab yang kedua, yaitu nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabnya dan wafatu, meninggalnya, walidihi, wafat. Al-awwal, yang pertama, waliduhu, bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayya bin Kilab. Adapun ibunya yang kedua, ummuhu, ibu Rasulullah SAW adalah Aminatu bintu Wahab, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fataztami'u, maka bertemulah ummuhu ma'a walidi, ibunya dan bapaknya, fi jaddatil khams, pada turunan yang ke-5, wa huwa Kilabin, yaitu pada bin Kilab. Jadi antara Aminah dan Abdullah, nasabnya bertemu pada urutan ke-5, yaitu bin Kilab. Walaqad tuwaffiya waliduhu, dan ayahnya meninggal, wa huwa fi batni ummihi, dan Nabi ketika itu masih di perut ibunya, wa umruhu samani asrata sanatan, dan umur ayahnya ketika meninggal yaitu 18 tahun. Wa dufina bil Madinati, dan dimakamkan di Madinah, walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ayahnya tidak meninggalkan harta apapun sebagai warisan untuk Nabi Muhammad.
As'ilat, pertanyaan. Ma nasabuhu min jihati abihi, apa nasabnya, nasab Nabi Muhammad dari sisi bapaknya? Maka jawabannya adalah yang pertama, bahwa Nabi Muhammad nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusayya bin Kilab. Wa nasabahu min jihati ummihi, dan apa nasab dari sisi ibunya, maka nasabnya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi, di turunan yang keberapa, di turunan mana berkumpul antara nasab bapaknya dan ibunya? Maka jawabannya adalah tajtami'u ummuhu wa walidihi fi jaddil khamis. Nasab dari ibunya dan bapaknya itu bertemu di nasab yang kelima, yaitu bin Kilab. Aina dufina, di mana dimakamkan, yaitu ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Maka jawabannya adalah dufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Khulasah, rangkuman dari bab kedua tadi adalah Abu Abdullah ibn Abdul Muttalib, bahwa ayah dari Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ummuhu Aminah binti Wahab, dan ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Yaltaqi nasabuhuma, dan ketemu nasab keduanya, ayahnya dan ibunya, fi jaddil khams, di kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Mata abuhu, kemudian ayahnya meninggal, wa huwa fi batni ummihi, dan Rasulullah masih di perut ibu.